Negara kita, Indonesia, memiliki cadangan tembaga yang sangat besar. Sangat besar. Masuk dalam kategori 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Potensi yang sangat besar ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan menciptakan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi ekonomi kita. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya nyatakan dimulai groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di kawasan KEK Gresik, Provinsi Jawa Timur. Jadi proyek ini adalah pembangunan smelter tembaga di Indonesia dengan kapasitas total 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang diproses per tahunnya. Dan proyek ini adalah sebagai kewajiban PT FI seperti yang tertulis dalam IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus PT FI. Dan proyek ini juga akan menghasilkan tembaga sekitar 550.000 ton katoda tembaga. Aktivis dan akademisi senior Husnul Mariah menyebut rezim Jokowi menjual kedaulatan NKRI dengan harga murah. Wow, karena masalah TKA Cina lagi. Perasaan ini sudah basi deh isunya, tapi tetap saja dihembuskan. Apa tidak capek ya mengulang lagu lama kepada publik yang telinganya sudah bosan? Husnul Mariah mempertanyakan nasib kedaulatan NKRI ketika TKA dari Cina terus berdatangan di saat seluruh warga Indonesia untuk tetap berada di rumah saat pandemi, khususnya dalam masa PPKM. Husnul lantas mempertanyakan statement dari salah satu menteri yang menyebut kedatangan TKA Cina ke Indonesia disebabkan karena minimnya SDM di tanah air yang memiliki keterampilan. Menurutnya statement tersebut justru merupakan bentuk penghinaan yang luar biasa terhadap kemampuan anak bangsa. Namun pada kenyataannya banyak ilmu dan teknologi yang masih belum kita kuasai. Tak usah membela diri sampai membabi buta yang pada akhirnya membuat kita makin tak mau belajar dan ketinggalan. Yakin kita bisa bikin kereta cepat sendiri, kapal selam, pesawat tempur, bikin kendaraan sendiri 100% produksi sendiri dan teknologi sendiri. Makanya pemerintah mendatangkan investor atau kerjasama dengan negara lain agar ada transfer teknologi. Transfer teknologi inilah yang memungkinkan kita belajar sendiri dan lain kali sudah bisa mandiri. Menurut saya ibu ini hanya mirip dengan kelompok sebelah yang begitu mendengar Cina langsung bereaksi seolah pernah ditipu. Husnul Mariah juga mempertanyakan posisi Indonesia dalam kedaulatan di berbagai bidang. Dia menyebut pemerintahan di bawah rezim Jokowi telah menjual kedaulatan NKRI kepada pihak asing dengan harga murah. Husnul Mariah menganggap kekesalan masyarakat Indonesia akibat tergadainya kedaulatan NKRI kepada pihak asing, khususnya Cina, merupakan hal yang wajar. Dia juga menyebut upaya reformasi yang pernah diperjuangkan pada tahun 1998 justru menuai hasil yang tak jauh lebih baik dibandingkan masa Orde Baru. Menurut saya ibu ini pasti kurang baca berita atau memang nyinyir. Soalnya dia ngomongnya ini di kanal Rafli Harun. Jadi pembaca seharusnya sudah bisa tarik kesimpulannya. Justru Jokowi lah yang mengangkat derajat negara ini dengan merebut pengelolaan sumber daya alam dari tangan asing kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Freeport muncul karena Soeharto, direbut kembali oleh Jokowi setelah beberapa presiden sebelumnya kurang bernyali atau serius. Beberapa blok migas juga direbut kembali, misalnya blok Rokan. Bahkan baru-baru ini Jokowi melakukan groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Dan smelter ini adalah yang terbesar di dunia. Dan diperkirakan dalam setahun, smelter Freeport Gresik bisa hasilkan 35 ton emas senilai Rp 30 triliun. Bahkan selama konstruksi smelter ini saja menyerap kurang lebih 40.000 tenaga kerja. Kurang hebat apa Pak Jokowi? Merebut kembali Freeport dan memperkuat hilirisasi agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia.
Justru Husnul yang harus kritik presiden sebelumnya yang sudah berkali-kali menjual SDA ke asing. Untung saja ada Pak Jokowi. Kalau tidak, mungkin nikel juga akan diekspor mentahnya dan negara kita tak dapat banyak manfaat. Sekarang nikel dilarang ekspor, harus diolah di dalam negeri dan Indonesia akan jadi pemain besar lewat baterai kendaraan listrik. Meski kebijakan itu berujung pada gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia ke WTO, Jokowi tak gentar sedikit pun. Meskipun kita digugat di WTO nggak apa-apa, kan nikel kita, barang-barang kita. Mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Ya disiapkan lawyer-lawyer yang kelas-kelas internasional juga nggak kalah kita, kata Jokowi. Justru Pak Jokowi ingin negara ini mandiri, bukan jadi penonton yang kemudian tak dapat apa-apa. Itulah hebatnya Pak Jokowi. Maka dari itulah saya ingin menyatakan cinta kepada Pak Jokowi. I love you Pak Jokowi. Semoga negara ini ke depan menjadi lebih baik dan engkau diberikan kesehatan yang lebih sempurna. Amin amin ya rabbal alamin.